One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Widya Pratama, NIM 1803442. Pada video kali ini kita akan membahas tentang osilator yang dikendalikan tegangan atau VCO. Apa itu VCO? VCO merupakan sejenis osilator yang dapat menghasilkan frekuensi sinyal keluaran dalam rentang yang besar, tergantung pada tegangan DC input yang diberikan padanya. Selanjutnya, kontrol frekuensi dalam osilator kontrol tegangan. Banyak bentuk VCO biasanya digunakan. Ini bisa dari jenis osilator RC atau multivibrator, atau LC atau osilator kristal. Namun, jika jenis osilator RC, frekuensi osilasi sinyal keluaran akan berbanding terbalik dengan kapasitansi, seperti rumus di bawah. Dalam kasus osilator LC, frekuensi osilasi sinyal keluaran adalah 1/2V akar LC. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa ketika tegangan input atau tegangan kontrol meningkat, kapasitansi berkurang. Oleh karena itu, tegangan kontrol dan frekuensi osilasi berbanding lurus. Artinya, ketika yang satu bertambah, yang lain akan bertambah. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini mewakili kerja dasar osilator yang dikendalikan tegangan. Di sini kita dapat melihat bahwa pada tegangan kontrol nominal yang diwakili oleh VC, osilator bekerja pada frekuensi berjalan bebas atau normalnya FC. Ketika tegangan kontrol menurun dari tegangan nominal, frekuensi juga berkurang, dan ketika tegangan kontrol nominal meningkat, frekuensi juga semakin tinggi. Dioda Varactors yang merupakan dioda kapasitansi variabel diimplementasikan untuk mendapatkan tegangan variabel ini. Untuk osilator frekuensi rendah, laju pengisian kapasitor diubah menggunakan sumber arus yang dikontrol tegangan untuk mendapatkan tegangan variabel VCO berdasarkan bentuk gelombang keluaran. Yang pertama, osilator harmonik. Bentuk gelombang keluaran yang dihasilkan oleh osilator harmonik adalah sinusoidal. Ini sering disebut sebagai osilator terkontrol tegangan linear. Contohnya adalah osilator LC dan kristal. Di sini, kapasitansi dioda Varactor divariasikan oleh tegangan yang melintasi dioda. Ini pada gilirannya mengubah kapasitansi rangkaian LC. Oleh karena itu, frekuensi keluaran akan berubah. Keunggulannya adalah stabilitas frekuensi dengan mengacu pada satu daya, kebisingan, dan suhu. Akurasi dalam kendali frekuensi. Kelemahan utamanya adalah osilator jenis ini tidak dapat diimplementasikan dengan mudah pada IC monolitik. Yang kedua yaitu osilator relaksasi. Bentuk gelombang keluarannya yaitu berupa gigi gergaji. Jenis ini dapat memberikan rentang frekuensi yang besar dengan menggunakan jumlah komponen yang dikurangi. Terutama dapat digunakan di IC monolitik. Osilator relaksasi dapat memiliki topologi berikut. Di antaranya, delay based ring VCO, grounded capacitor VCO, emitter couple VCO. Dalam VCO cincin berbasis penundaan, tahap penguatan dipasang bersama dalam bentuk cincin. Sesuai namanya, frekuensi terkait dengan penundaan di setiap tahap. VCO tipe kedua dan ketiga bekerja hampir sama. Jangka waktu yang dibutuhkan di setiap tahap secara langsung berkaitan dengan waktu pengisian dan pemakaian kapasitor. Prinsip kerja VCO. Rangkaian VCO dapat dirancang dengan berbagai komponen elektronik pengatur tegangan seperti dioda Varactor, transistor, op-amp, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas tentang cara kerja VCO dengan menggunakan op-amp. Diagram sirkuit ditunjukkan pada gambar. Bentuk gelombang keluaran dari VCO ini akan menjadi gelombang persegi. Seperti kita ketahui, frekuensi keluaran berhubungan dengan tegangan kendali. Di sirkuit ini, op-amp pertama akan berfungsi sebagai integrator. Pengaturan pembagi tegangan diterapkan di sini. Oleh karena itu, setengah dari tegangan kendali yang diberikan sebagai input diberikan ke terminal positif op-amp 1. Tingkat tegangan yang sama dipertahankan pada terminal negatif. Ini untuk mempertahankan penurunan tegangan pada resistor. R1 sebagai setengah dari tegangan kontrol. Ketika MOSFET dalam kondisi arus yang mengalir dari resistor R1 melewati MOSFET, R2 memiliki setengah resistansi, penurunan tegangan yang sama dan arus 2 kali lipat dari R1. Jadi, arus ekstra mengisi kapasitor yang terhubung. Op-amp 1 harus memberikan tegangan keluaran yang meningkat secara bertahap untuk memasok arus ini.
Ketika MOSFET dalam kondisi mati, arus yang mengalir dari resistor R1 melewati kapasitor, habis. Tegangan keluaran yang diperoleh dari op N1 saat ini akan turun. Hasilnya, untuk gelombang segitiga dihasilkan sebagai keluaran op N1. Op M2 akan beroperasi sebagai pemicu Schmitt. Input op M ini adalah gelombang segitiga yang merupakan output dari op M1. Jika tegangan input lebih tinggi dari level ambang batas, output dari op M2 adalah VCC. Jika tegangan input dari level ambang, output dari op M2 akan menjadi 0. Oleh karena itu, keluaran dari op M2 adalah gelombang persegi. Contoh dari VCO adalah IC LM566 atau IC566. Merupakan integrated circuit 8 pin yang dapat menghasilkan keluaran ganda gelombang persegi dan gelombang segitiga. Sirkuit internet diwakili pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, aplikasi pada VCO. Yang pertama, generator fungsi, yang kedua, loop terkunci fase, yang ketiga, penghasil nada, yang keempat, penguncian pergeseran frekuensi, yang kelima, modulasi frekuensi. Baiklah, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, I love you, I love you.